Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkumpul di lapangan ini untuk mengikuti perjalanan salib Yesus Kristus Tuhan kami yang menebus dosa-dosa kami. Semoga ibadat kami berkenan di hadapan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Bapa yang Maha Rahim, Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan teladan untuk mengambil peran dalam karya penyelamatan-Mu di dunia. Bahkan Ia rela wafat di kayu salib demi menebus umat manusia. Bukalah hati kami agar selama ibadat ini, kami semakin diberkati dan dapat menyatakan teladan Yesus yang menunjukkan perannya dalam karya keselamatan-Mu lewat kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Jatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus. Pagi-pagi benar Yesus disidang di mahkamah agama. Lalu Ia digiring ke hadapan Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Ia berusaha untuk membebaskan Yesus. Namun Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan para tua-tua, ahli Taurat dan rakyat. Akhirnya ia menjatuhi Yesus hukuman mati. Seperti rakyat yang berteriak-teriak tentang Yesus, kita pun seringkali berteriak dan menghujat orang-orang lewat berita di media sosial. Betapa mudahnya kita terpengaruh berita-berita hoaks tanpa berusaha untuk mengecek kebenarannya lagi. Betapa ringannya mulut dan jari kita menuduh, menghakimi, dan menghina orang-orang lain seakan-akan kita sendiri suci. Apakah sebagai anak-anak Allah kita berani untuk memulai untuk menahan diri kita untuk tidak berkomentar negatif baik di kehidupan nyata maupun lewat media sosial? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi korban dari pemberitaan yang tidak benar. Ingatkanlah kami agar dapat menyampaikan berita dan kabar baik dan benar, bukan kebohongan dan fitnah. Semoga kami boleh senantiasa mewartakan kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga terwujud persahabatan yang baik dengan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus dimulai. Luka-luka akibat cambuk dan deraan dari para prajurit dan kini ditimpa beban kayu salib yang berat. Kepalanya pun dimahkotai dengan duri tajam. Seolah itu semua belum cukup. Yesus juga mendengar orang-orang banyak mengolok-olok dan sungguh menyakitkan hati. Di atas segala kesakitannya, Yesus memilih untuk diam dan taat pada kehendak Bapa dan memanggul salibnya ke Golgota. Dalam hidup sehari-hari, kita juga sering mengikuti ajakan dan perintah orang banyak. Kadang kita tidak berpikir panjang dan memikirkan akibat dari ajakan tersebut. Misalnya, ajakan untuk minum minuman keras, menggunakan narkoba, atau menonton film yang tidak sesuai dengan umur kita. Apakah sebagai anak-anak Allah, kita berani memulai untuk menolak dan memikirkan konsekuensi atas tindakan kita bagi diri sendiri dan orang lain? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, seperti para prajurit, kami juga seringkali ikut-ikutan melakukan perintah yang belum tentu berbuah baik bagi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ketika kami harus memutuskan suatu tindakan, agar apapun yang kami lakukan boleh selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami kerjakan berbuah baik bagi diri kami maupun sesama, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia bangun, mari kita. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus pun dimulai. Beban salib yang berat ditambah dengan panasnya matahari dan caci maki orang di sepanjang jalan membuat Yesus kelelahan. Ia jatuh untuk pertama kalinya. Kayu salib menindih tubuhnya. Mahkota duri tertancap semakin dalam ke kepalanya. Namun lihatlah, Yesus bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan penuh cinta ini. Dalam hidup sehari-hari, kita mungkin juga sama seperti para prajurit yang memaksa teman kita untuk menyelesaikan tugas mereka tanpa menghiraukan situasi mereka. Apakah mulai saat ini kita mau untuk belajar berempati, bertukar gagasan, dan memberikan perhatian kepada orang lain? Sebab empati tidak meniadakan tanggung jawab, namun menguatkan hati kita untuk menyelesaikannya bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mungkinkah kami sering bersama kami untuk menyelesaikan pekerjaan kita berusaha memahami situasi mereka. Mulai sekarang, ajarilah kami untuk memiliki hati yang terbuka dan rasa empati, agar kami dapat mewujudkan kerjasama yang baik. Bukalah hati kami sehingga kami boleh menjadi teman seperjalanan yang baik bagi sesama. Sebab Allah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus Allah. Dengan ibunya, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di tengah ramainya orang-orang, hati Yesus merasa sendirian karena ditinggalkan oleh para sahabatnya. Namun tiba-tiba, ia melihat sesosok wanita yang sangat dikenalnya. Wanita itu menangis melihat Yesus. Hati wanita itu bagai tertusuk pedang, namun ia berusaha tersenyum. Ia mau menguatkan Yesus yang sedang berjuang. Wanita itu adalah Bunda Maria. Dalam hidup sehari-hari, kehadiran orang-orang di sekitar kita juga sungguh berarti ketika kita sedang mengalami kesulitan dan kegalauan dalam mengambil keputusan. Dengan caranya masing-masing, mereka membuat masalah kita terasa semakin ringan. Apakah kita pernah mengucap syukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menemani kami lewat orang-orang yang hadir di sekitar kami, sehingga kami tidak pernah merasa sendirian. Berkatilah kami semua dan juga komunitas kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia hidup bersama. Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Golgota masih jauh dan Yesus mulai khawatir kalau Yesus tidak bisa menyelesaikan perjalanan. Lalu mereka memanggil seorang laki-laki yang badannya cukup kekar bernama Simon. Ia baru datang dari luar kota. Namun para prajurit memaksanya untuk memikul salib Yesus. Tindakan nyata yang dilakukan Simon sungguh meringankan beban Yesus yang sudah kelelahan, sehingga akhirnya batal menolong orang. Apakah
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas teladan yang diberikan oleh semua dari kiriman. Ajarlah kami untuk berada di bawah pemberian tanpa ada bicara anak Allah. Tuhan kami tidak apa yang kami lakukan untuk mereka yang baik benar, kami juga melakukannya untukmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Betapa menyedihkan wajah Yesus. Darah, keringat, kotoran dan debu bercampur di sana. Semua orang membuang muka ketika Yesus lewat, kecuali Veronica. Dengan sehelai kain yang dimiliki Veronica, menembus kerumunan orang banyak dan membersihkan wajah Yesus dengan penuh kasih. Hati Yesus begitu tersentuh perasaan kebaikan Veronica. Dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita berani seperti Veronica? Apakah kita berani untuk tetap Engkau telah mengingatkan kami akan kebaikan yang ditujukan oleh Veronica kepadamu. Bantulah kami agar tetap berusaha menaruhi dunia dengan budi kebaikan di tengah gelombang dunia yang jahat dan merepotkan ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Betapa beratnya perjalanan Yesus menuju Golgota. Yesus sungguh kelelahan karena para prajurit tidak memberikan waktu untuk beristirahat sejenak atau sekedar memberi segelas air. Lutut Yesus tidak kuat lagi menahan beban dan akhirnya ia jatuh untuk kedua kalinya. Alih-alih menolong Yesus, para prajurit justru memaksa Yesus segera bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Kita juga mungkin sering mengalami kelelahan dalam kehidupan sehari-hari, entah karena tugas sekolah, organisasi, atau karena harus membantu orang tua. Di tengah kesibukan kita untuk mencapai target, ada baiknya kita juga mengawal kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani. Kita perlu untuk berhenti sejenak untuk mengatur waktu istirahat atau mencari bentuk rekreasi yang baik agar membuat diri kita segar kembali dan dapat mencapai tujuan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami ingin segera mencapai target dan Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanannya, Yesus mendengar suara isak tangis. Yesus berhenti sejenak dan menghibur mereka. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Menangis adalah salah satu bentuk pelampiasan emosi. Dalam hidup sehari-hari, kita kadang Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Jalan semakin berbatu dan menanjak, panas matahari pun semakin menyiksa. Puncak Golgota sudah mulai terlihat.
Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya, menghantam jalanan berbatu dan mahkota duri di kepalanya menancap semakin dalam. Namun Yesus kembali bangkit melanjutkan langkahnya. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali merasa lelah dengan rutinitas dan tugas sebagai anak dan pelajar. Tidak hanya kita, namun teman-teman kita juga kadang ingin menyerah dan berhenti berusaha. Apa yang pernah kita lakukan untuk menyemangati diri kita dan teman-teman? Apakah kita justru memaksa diri kita dengan beban ekspektasi dari lingkungan, atau memberikan apresiasi atas segala pencapaian yang telah dilalui dan berjuang lagi untuk menjadi yang terbaik bagi diri sendiri dan sang pencipta? Hatiku gelisah karena dosa dan derita. Tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit melepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit pun merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Jubah Yesus pun mereka undi. Mereka tertawa di atas penderitaannya. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka mengambil keuntungan, merampas milik atau hak orang lain? Atau kita lebih sering menunjukkan perhatian sederhana pada orang yang membutuhkan pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau kirimkan dari surga setiap hari. Ajarlah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki dan bukan merampasnya dari mereka demi keuntungan kami semata. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayatmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan hartaku. Perhentian ke-11. Yesus dipikul di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah pakaian Yesus ditanggalkan, para prajurit memaksa Yesus berbaring di atas kayu salib. Tangan dan kakinya ditarik dengan kasar agar dapat terentang dengan sempurna. Paku-paku besar pun ditancapkan. Betapa sakitnya penderitaan fisik yang dihadapi oleh Yesus. Seolah itu semua belum cukup, para prajurit juga menancapkan tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi" di atas kepalanya. Namun lihatlah, Yesus mengampuni semua orang yang berlaku kasar kepadanya. Apakah kita sama seperti para prajurit yang kuat menggunakan kelebihan kita untuk menindas orang lain yang lemah dan berbuat kasar? Atau justru kita menggunakan anugerah Allah ini untuk memeluk mereka yang terluka dan menggandeng mereka yang butuh kekuatan dalam menjalani hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah Berikan kami anugerah tubuh yang indah bagi kami semua. Semoga kami dapat memanfaatkan tubuh kami untuk menjadi sarana keselamatan-Mu, terlepas dari segala kekurangan-kekurangan yang mungkin kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Untuk menghormati Yesus yang wafat di salib, kita nanti berlutut selama renungan sampai dengan selesai doa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib Yesus telah berdiri tegak. Yesus kini tergantung antara langit dan bumi.
Dari atas salib, ia melihat orang-orang yang mencintai dan membencinya. Setelah 3 jam, kegelapan perlahan meliputi daerah itu. Kira-kira pukul 3, Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ia menyerahkan nyawa kepada Bapa, lalu wafat di kayu salib. Seorang keluarlah darah dan air. Marilah kita merenungkan arti kehadiran kita bagi sesama. Apakah kehadiran kita menimbulkan luka dan derita bagi sesama karena kita sering merendahkan mereka? Atau sebaliknya, apakah kehadiran kita menjadi seperti air yang membawa sukacita, kesegaran, dan kebahagiaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam berbagai kondisi, Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang baik. Engkau selalu memberikan cinta kasih dan memberikan penghormatan bagi siapa saja yang berada di dekatmu. Ajarlah kami untuk meniru teladanmu. Semoga kehadiran kami boleh menjadi tanda cinta Allah, karena kami menghadirkan sukacita, kedamaian, dan kehangatan-Mu di tengah-tengah keluarga dan komunitas kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Malam mulai menjelang dan Sabat semakin dekat. Yusuf dari Arimatea, salah satu dari murid Yesus, meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus dan memakamkannya dengan layak. Bunda Maria memangku tubuh Yesus. Betapa sedih hatinya menyaksikan kematian buah hati yang dikasihinya. Dalam hidup sehari-hari, kita lebih mudah menerima orang-orang dalam keadaan baik. Kita ingin selalu mendapatkan hal positif dari hubungan pertemanan kita dan cenderung ingin melarikan diri ketika harus berhadapan dengan hal yang kurang baik. Hari ini, Bunda Maria mengajarkan kita untuk menerima segala kebaikan dan kekurangan orang yang kita kasihi. Bunda Maria tetap menerima Yesus di pangkuannya meski wajah dan tubuh Yesus sudah penuh luka. Apakah kita mau belajar menerima kehilangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid membersihkan jenazah Yesus dan mengapaninya dengan kain merah. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi, lalu dibaringkan dalam sebuah kubur baru. Lalu mereka menggulingkan batu besar untuk menutup kubur itu. Mereka segera pulang ke rumah untuk mempersiapkan Sabat, namun hati mereka sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara yang paling hina. Namun, sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan, termasuk maut. Kita pun harus tetap memiliki iman yang teguh pada Yesus dengan rajin membaca kitab suci, rajin menerima tubuhnya dalam perayaan Ekaristi, dan tidak mencemarkan tubuh dan hati kita sebagai bait Allah. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan harapan dikala kami merasa putus asa. Kuatkanlah iman kami akan Dikau dan gerakkanlah hati kami untuk mau membaca dan memahami kitab suci, serta menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengikuti perayaan Ekaristi dan menjaga kekudusan tubuh dan hati kami agar layak dan pantas di hadapan-Mu.
sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Teman-teman remaja yang terkasih, hari ini kita telah bersama-sama mengenangkan perjalanan cinta Yesus ke Bukit Golgota untuk menebus dosa dunia. Lewat teladan perbuatannya, Yesus menunjukkan solidaritas kepada kita yang penuh dosa. Ia mengajarkan kita arti dari cinta dan kesetiaan yang sejati. Yesus tetap bertahan dan setia sampai akhir, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Semoga di masa Prapaskah ini kita juga semakin dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus lewat perbuatan-perbuatan sederhana kita sehari-hari. Semoga kita, keluarga, dan komunitas kita sungguh mengalami pertobatan yang sejati sehingga kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di jalan salib. Semoga khususnya pada masa Prapaskah ini, Roh Kudus-Mu hadir dalam langkah hidup kami, agar kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di dunia dengan perbuatan-perbuatan sederhana kami. Tuntunlah kami untuk selalu setia melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar, agar kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. SMPK Santo Paulus. In omnibus caritas. Yes. Terima kasih kepada para petugas